Sebagai alumni yang baru, ada dua kemungkinan Anda: mencari kerja dan membuat pekerjaan. Mencari kerja seperti saya katakan tadi, tidaklah mudah pada dewasa ini. Tidak mudah. Tentu masih ada. Khususnya kita di daerah timur ini relatif lebih baik dibanding terjadi di Jawa dan sebagainya. Relatif lebih baik. Karena itulah maka Anda harus memilih dua. Kalau mencari kerja berarti Anda mendapat pendapatan walaupun mungkin tidak besar, tapi ada kontinuinya. Anda bisa hidup mungkin pada awalnya sederhana. Tapi membuat pekerjaan memang awalnya tidak mudah. Tapi Anda mempunyai harapan lebih besar pada masa datang. Berusaha, entrepreneur, wirausaha, bekerja kecil-kecilan. Semua itu adalah alternatif yang Anda bisa capai pada saat yang sulit ini. Pemerintah telah menurunkan semua anggarannya. Tadi saya berbicara dengan Bapak pimpinan rektor. Dulu Unhas punya anggaran 75 untuk penelitian. Sekarang sisa 20 miliar. Artinya adalah juga akan terjadi masalah-masalah internal kampus. Di perusahaan sama seperti itu. Kita harus menghemat. Tapi kita harus tetap bergerak untuk hidup. Bergerak untuk maju. Apa yang dapat kita? Pertama tentu Anda mencari kerja. Kalau sudah dapat kerja, jangan memikirkan pekerjaan lain dulu. Kalau Anda sudah mendapat kerja, mungkin tahun ini, tahun depan, 2 tahun lagi. Sekarang rata-rata alumni tamatan universitas menunggu 2 tahun untuk mendapat pekerjaan tetap. Rata-rata di Indonesia ini. Karena begitu banyaknya universitas, begitu banyak menghasilkan sarjana. Sehingga tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja. Tapi tentu juga terbuka hal tersebut. Jadi kalau Anda sudah mendapat pekerjaan, tekuni pekerjaan itu. Jangan berpikir dulu lagi yang lainnya. Karena ini sulit keadaannya. Pilihan yang kedua seperti saya katakan tadi, Anda membuat pekerjaan. Anda yang berusaha, Anda berwirausaha, Anda bekerja, tentu mulai yang kecil. Tidak mungkin ada seorang berusaha langsung besar. Ayah saya, Haji Kala, waktu mudanya, dia bekerja jualan di pasar. Alhamdulillah setelah puluhan tahun, kita mempunyai usaha yang cukup besar. Tapi dimulai yang kecil, pedagang pasar. Banyak orang seperti itu. Seperti Hairul Tanjung, Mega, Trans TV. Dia dokter gigi, tapi dia berusaha punya bank. Dulu awalnya dia jualan fotokopian dekat kampus. Mulai dari situ. Dia mulai dari perjualan telur dan sebagainya. Jadi juga berusaha itu sangat tidak tergantung kepada Anda punya lulusan. Banyak orang dokter dia pengusaha, banyak insinyur dia pengusaha, banyak kalau berusaha. Tidak sesuai janjinya. Sudah tergantung inisiatif. Haji Isam yang terkenal, orang Boni yang di Kalimantan, dia mulai dari pesopir truk. Dia tamatan SMP. Jadi tidak, sekolah itu formalitas. Tapi yang resmi adalah skill. Kemampuan bekerja. Dan kemauan yang kuat untuk bekerja. Bukan gelar. Selepas Anda di sini, apabila Anda memilih untuk berusaha, karena memang itu pilihan yang paling mungkin pada dewasa ini, ialah ada bukan ijazah Anda yang penting lagi, tapi skill Anda, kemampuan Anda lah yang penting. Saya semenjak lulus tahun 1967, 58 tahun yang lalu,
Cuma satu kali saya buka ijazah saya. Lainnya di lemari. Walaupun ijazah saya harus hati-hati, harus betul disimpan baik-baik. Nanti di belakang hari dipertanyakan kalau tidak ada aslinya. Ya. Itu masalah besar. Kalau Anda sudah jadi gubernur, jadi bupati, jadi apa, kita hanya ijazah tidak ada, Anda memalukan seperti ini. Jadi tolong diplastik nanti ijazah Anda itu supaya aman. Ya. Nah itulah sedikit tentang ijazah. Setelah ini ijazah dapat dari Pak Rektor, ada simpan lemari dan Anda tidak pernah buka lagi. Karena di dunia usaha ijazah tidak ada artinya. Yang ada artinya adalah kemampuan, semangat dan kemauan yang keras. Itu modal Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita telah melihat dan mendengarkan sebuah cuplikan video yang barusan kita lihat yang begitu menarik dan mengundang perhatian, di mana Pak Yusuf Kalla memberikan sebuah pidato pada acara wisudawan dan wisudawati Unhas di Makassar, di mana kita tahu beliau ini adalah pernah menjabat sebagai wakil presiden 2 kali periode, dan kita tahu juga bahwa beliau adalah seorang pengusaha besar yang ada di negeri tercinta ini. Ya, jadi pidato ini sangat baik dan sangat memotivasi adik-adik kita yang baru meluluskan kesarjanaannya dimanapun Anda berada, baik itu di Unhas maupun yang bukan lulusan Unhas. Saya mohon kepada adik-adik, tolong ditonton video ini karena ini memberikan motivasi dan membagikan sebuah pengalaman yang real, ya, bukan pengalaman yang hampa. Dia memberikan contoh ini sangat baik karena apa yang pernah dia alami dan dia lihat, ya, dia membagikan kepada adik-adik yang barusan lulus. Di mana kita tahu bersama bahwa adik-adik yang barusan lulus itu diperhadapkan dalam situasi pilihan. Apakah mau bekerja di dalam situasi negara yang sedang dalam kesulitan atau kesusahan untuk mencari pekerjaan selama ini, kayaknya agak sulit ya sekarang ini untuk mencari pekerjaan. Ya, kita tahu kemarin dicoba dibuka loker, ya, job street di Bekasi, ya, yang diharapkan mungkin hanya datang beberapa ribu orang aja. Tetapi setelah dibuka acaranya, ternyata di luar dugaan banyak sekali pencari pekerjaan, sampai 25.000 orang, dan itu bikin gaduh. Ya, jadi itu baru di Bekasi saja, apalagi di daerah lain. Ini sudah membludak sekali ini. Mahasiswa-mahasiswa yang lulus, ya. Karena kita tahu bersama bahwa setiap tahun negara kita memproduksi sarjana yang begitu banyak. Sementara lapangan pekerjaan itu terbatas, sangat terbatas sekali. Jadi di dalam hal ini diperhadapkan, ya, pilihan-pilihan, apakah di dalam situasi seperti itu masih mau memberikan suatu pilihan dalam mencari pekerjaan atau membuat suatu pekerjaan yang memang awalnya di dalam membuat suatu pekerjaan itu memang agak susah, ya, agak sulit, ya. Dan di mana kita tahu juga kalau memang kita mendapatkan suatu pekerjaan itu, ya, walaupun pada awalnya, ya, penghasilannya kecil menurut Pak Yusuf Kalla. Ya, penghasilannya kecil, hidup sederhana. Tetapi ada suatu kontinuitas, keberlanjutan kehidupan di situ. Tapi kehidupan kita, saya rasa kalau memang kita bekerja, ya akan seperti itu saja, terus-menerus. Tetapi di dalam membuat pekerjaan memang awalnya tidak mudah. Ya, tetapi Anda mempunyai harapan-harapan yang jauh lebih besar ke depan. Ya. Memang tidak mudah, tapi harapan-harapan itu memberikan adik-adik ini, memberikan anak-anak kita sebuah motivasi apa yang harus dikejar, ya. Ya, bisa menjadi pengusaha mulai dengan pekerjaan kecil-kecilan. Ya, semuanya itu menjadi alternatif bagi kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan di dalam dunia kedewasaan seperti ini sekarang ini. Ya,
di mana masa-masa sulit ini sangat sulit sekali untuk mencari pekerjaan. Banyak kok yang lulusan-lulusan sarjana ya, contohnya dokter, insinyur yang berusaha, punya usaha-usaha sendiri. Di mana Pak Yusuf Kalla juga memberikan contoh di mana ayahnya sendiri ya, Haji Kalla, dia memulai usahanya menjadi penjual di pasar. Tapi akhirnya dalam beberapa puluh tahun, ya akhirnya sekarang mereka menjadi pengusaha-pengusaha besar. Ya. Mereka punya usaha besar di negeri ini. Kemudian Pak Khairul Tanjung, ya dia memulai usahanya juga kecil-kecilan, usaha fotokopi di dekat kampus. Ya sekarang dia mempunyai bank. Ya. Kemudian Pak Haji Isam yang di Kalimantan, ya memulai karirnya menjadi seorang supir dulu. Tetapi oleh karena ketekunan, keterampilan mereka, semangat mereka bekerja, semangat mereka untuk mencapai cita-cita itu sangat kuat dalam hati mereka, maka mereka berhasil sampai saat ini. Ya, berusaha ini sangat tidak tergantung sekali pada sebuah ijazah, ya. Tidak tergantung pada kelulusan Anda, tidak tergantung pada tingkat ketinggian sekolah Anda. Tapi tergantung pada keterampilan, skill, semangat, bagaimana kekuatan ketahanan Anda untuk berjuang. Ya, bagaimana memainkan sebuah hubungan yang baik satu sama lain. Ya. Jadi sekolah ini memang penting, ya. Tetapi ada beberapa hal yang memang harus mendukung sekolah ini. Kalau kita hanya sekolah saja tapi tidak ada pendukung-pendukung yang lain, itu juga akan sia-sia. Jadi pendukung-pendukung itu penting sekali. Boleh saja kita sekolah tinggi, tetapi kalau pendukungnya skill kita kurang, kemauan kita yang rendah, semangat kita yang tidak begitu kuat, ya tidak akan kita berhasil. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla tadi. Ya, walaupun beliau-beliau ini memang Pak Khairul Tanjung seorang dokter, ya. Tapi ada dua contoh yang disampaikan oleh beliau tadi, yaitu Haji Isam dan orang tuanya sendiri yang memulai usahanya dengan kecil-kecil saja. Ya, di mana Haji Isam ini hanya seorang supir truk, tetapi karena oleh semangat yang kuat, ya kesadarannya tentang masa depannya, akhirnya mereka berhasil. Dan yang paling penting entah kenapa, akhirnya Pak Yusuf Kalla ini menyampaikan sesuatu yang paling heboh, ya, di dalam pidatonya, di mana beliau menyampaikan bahwa ijazah itu disimpan baik-baik, ya. Nanti di kemudian hari kalau dipertanyakan, kalau tidak bisa ditunjukkan apakah itu ada atau tidak, atau asli atau tidak, itu akan menjadi masalah besar, ya. Jikalau Anda sudah menjadi pejabat atau menjadi gubernur, bupati, atau setingkat lebih tinggi ke atas, kalau tidak bisa ditunjukkan, sangat memalukan sekali. Ya. Ini yang perlu saya garis bawahi ini, ya. Kenapa sampai mengatakan bahwa sangat memalukan sekali? Ini buat saya juga sendiri masih pertanyaan besar. Tapi okelah, kita berpikir positif saja, ya. Ya memang ijazah itu sangat penting, ya. Walaupun kita tidak mempergunakannya karena nanti suatu saat menjadi pengusaha-pengusaha besar seperti Pak Yusuf Kalla ini, memang tidak penting buat dia itu ijazah itu. Tetapi minimal kalau dipertanyakan akan ditunjukkan. Ya, ini ijazahku, saya pernah kuliah, saya pernah bekerja di mana. Ya, ini ijazahku asli loh. Ya, ada, ya benar-benar asli. Ya, jadi ini juga merupakan kebanggaan buat kita. Ya, mungkin memberikan motivasi buat orang lain atau memberikan motivasi kita bagi generasi-generasi yang muda-muda untuk memberikan mereka semangat belajar. Ya, belajar bahwa pendidikan itu penting supaya mereka mau mengejar cita-citanya ke masa yang akan datang. Ya. Ya, jadi mudah-mudahan adik-adik ini yang mendengarkan pidato ini menjadi orang-orang berhasil di masa akan datang. Oke teman-teman, demikianlah dari saya. Semoga menjadi motivasi buat kita semuanya. Jikalau ada pendapat yang lain, tolong tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Dan jikalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.
Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.